Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Segenap presbiter yang bertugas menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita akan mensyukuri dan merayakan 62 tahun penyertaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Sehubungan dengan itu, ibadah ini akan mengangkat tema Anak GPIB taat dan menjadi berkat. Dan subtema Aku menolong sesamaku berdasarkan surat 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Krenos S. Geroda Sinun. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati bakti diri kita. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerap. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Saudara-saudara jemaat, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau menceritakan kesedihan hati kepada Tuhan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kami sangat bersedih karena secara tiba-tiba ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, lihatlah, ada dari antara kami saat ini menjadi yatim piatu karena kehilangan mama, papa, ada juga yang kehilangan kakek, nenek, kakak adik, paman bibi, sahabat, pengasuh, guru, bahkan kakak layan. Sejujurnya kami masih merasa takut dan sedih Tuhan, tetapi kami mau memberi diri untuk Tuhan pakai menghibur teman-teman yang sedang bersedih hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih tetap dapat belajar dan ibadah setiap hari Minggu dari rumah. Semuanya ini karena Tuhan Yesus selalu memampukan mama papa untuk bekerja setiap hari sehingga dapat melengkapi kebutuhan gadget dan kuota kami. Tuhan, saat ini kami mau jujur kepadamu, kami sering merasa bosan dan lelah melakukan segala sesuatunya hanya dari rumah saja. Sehingga tanpa kami sadari sering melakukan perbuatan yang membuat mama papa menjadi sedih bahkan marah. Padahal mereka sangat kelelahan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Mampukan kami menjaga hati supaya tetap bersyukur dengan segala keadaan. Tuhan Yesus, walaupun setiap hari kami seperti dikurung di dalam rumah dengan berbagai aktivitas yang sangat melelahkan bahkan membosankan, mampukan kami untuk selalu bersyukur karena hanya dengan cara inilah kami dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri juga sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, bila selama ini kami sering egois dan hanya mementingkan diri sendiri serta kurang peduli pada sesama. Mampukan kami untuk tekun menerapkan protokol kesehatan dalam segala keadaan. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan berita anugerah. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus
yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada saat ini Bapa berkenan menghimpunkan kami kembali untuk mendengarkan suara-Mu di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Bapa di surga, karuniakanlah pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat kami berlakukan di tengah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini, 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18 yang menyatakan, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Shalom. Pada hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pelkat PA GPIB, judul renungan pada saat ini, Aku Menolong Sesama. Saudara-saudaraku, Paulus menulis surat 1 Korintus pada waktu ia berada di Efesus. Di akhir suratnya, Paulus membicarakan rencananya sendiri dan juga menyinggung beberapa orang dalam pelayanan. Apa rencana Paulus dengan jemaat Tuhan di Korintus? Saudara-saudaraku, waktu ia menulis surat ini, Paulus itu rindu untuk mengunjungi jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus, mereka mau menyumbang kolekte atau persembahan kepada sesama orang Kristen pada masa itu. Nah, jemaat di Korintus ini ikut merasakan yang dialami oleh sesama orang Kristen yang susah ketika itu. Dalam kerinduan yang sama, Paulus pun juga ingin agar rencana untuk menyumbang kolekte atau persembahan tadi itu sudah tersedia pada waktu ia ke Korintus. Karena waktu itu ia masih tinggal cukup lama di Efesus. Dan Paulus mengingatkan mereka supaya sumbangan yang dilakukan, yang diusahakan, itu sesuai seperti yang sudah diberikan. Maksudnya ada pengarahan ketika itu. Secara khusus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Saudara-saudaraku, rencana ke Korintus murni pelayanan. Tidak ada kepentingan Paulus. Dalam rencana yang indah untuk ke Korintus tadi, Paulus masih akan tinggal di Efesus. Dikatakan itu sampai pada hari raya Pentakosta dalam ayatnya yang ke-8. Nah, di Efesus, Paulus tidak melakukan pelayanan sesuka hatinya. Paulus dalam pelayanan, ia tidak membanggakan diri dan juga tidak merasa lebih dari teman-teman sepelayanan. Semua yang dapat dilakukan sampai pada saat itu tidak menjadikan dirinya untuk berkata kepada siapapun ketika itu. Misalnya, aku lebih tahu dari kamu, enggak ada seperti itu. Atau aku lebih hebat dari siapapun. Ungkapan itu juga tidak ada dalam kehidupan Paulus. Paulus melayani di Efesus karena ia ada di Efesus. Jadi Paulus hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat ketika itu. Dalam hal ini bagi jemaat di Efesus. Nah, jadi di sini kita temukan saudara-saudaraku rencana itu diberitahukan. Rencananya sendiri. Sesuatu yang indah di tengah kehidupan ini. Saudara-saudaraku, dalam pelayanan selama di Efesus, dalam surat Korintus itu diakui bahwa Paulus dalam pelayanannya tidak selalu dapat diterima dengan baik. Paulus berkata jujur tentang kehidupan pelayanan. Apakah dengan berkata jujur seperti itu tidak boleh dilakukan oleh seorang Paulus? Saudara-saudaraku, justru dengan berkata jujur, ada banyak alasan untuk melakukan pelayanan yang berikutnya. Belajar dari kegiatan pelayanan Paulus, melayani hendaklah dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan, bukan keinginan diri sendiri. Nah, apa bentuk pelayanan yang diperkenan oleh Tuhan dalam kehidupan? Dalam memulai pelayanan,
diperlukan kerendahan hati, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hingga ia mati di kayu salib. Selanjutnya pelayanan dilakukan dengan tertib, dengan baik, dan dengan sopan. Makanya Paulus memohon agar jemaat di Korintus tetap teguh dalam iman. Ada banyak yang bisa diselesaikan dengan baik, dan nama Tuhan tentu pasti dimuliakan di tengah kehidupan pada masa itu. Paulus dalam rencananya sendiri, ia melakukan sesuatu. Dengan kerendahan hati ia beritahukan kepada jemaat di Korintus, jika diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bacaan hari ini, tadi latar belakangnya. Nah, sekarang dalam bacaan hari ini, Paulus menyinggung nama Timotius dan Apolos. Paulus menyinggung nama-nama mereka, tentu ada hal yang penting yang perlu diingatkan atau diketahui agar jemaat di Korintus dapat melayani Timotius dan Apolos. Paulus menyinggung Timotius karena Paulus mengenal Timotius dengan baik. Nah, Paulus dalam surat pastoralnya pernah menasehati Timotius agar Timotius tidak membiarkan orang lain meremehkan dia karena masih muda. Rupanya Paulus mengirim pesan agar Timotius kembali kepada Paulus di Efesus melalui Korintus. Paulus melayani dan ingin menjumpai jemaat di Korintus dengan ciri pelayanan yang lebih merangkul, termasuk hendak merangkul Timotius. Dalam pelayanan selanjutnya, pelayanan yang merangkul hendaknya menjadi ciri yang lebih menyejukkan terhadap siapa saja, bahkan terhadap diri sendiri. Kesejukan dalam pelayanan melahirkan kekuatan-kekuatan baru yang lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Pelayanan yang dilakukan oleh persekutuan orang percaya adalah milik Tuhan, bukan milik Paulus, dan juga bukan milik kita di masa ini. Lalu kemudian menyangkut dengan Apolos, saudara-saudaraku. Paulus menjelaskan bahwa Apolos itu tidak mau ke Korintus. Hal tidak mau ke Korintus tidak diketahui oleh jemaat di Korintus. Paulus tahu alasannya. Dalam surat ini Paulus memberitakan alasannya. Atas kehendak sendiri Apolos tidak pergi ke jemaat di Korintus, meskipun Paulus mendesaknya. Jadi ketika itu saudara-saudaraku, Apolos yang tidak mau pergi itu memiliki dampak dalam kehidupan pelayanan, utamanya bagi Paulus ketika itu. Nah, jadi di sini kita temukan apa yang tidak diketahui dan diberitahu, semata-mata untuk menghilangkan perasaan-perasaan kecewa yang tumbuh dalam pelayanan di waktu lampau. Dan ke depannya semua pihak harus lebih terbuka dalam pelayanan, bahkan dalam hubungan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hubungan itu harus lebih jelas. Untuk meyakinkan bahwa pelayanan itu penting bagi jemaat di Korintus, bagi Apolos dan bagi Paulus, Paulus menambahkan janji menyangkut dengan perkataannya itu, bahwa jemaat di Korintus akan melihat Apolos jika diperkenan oleh Tuhan. Jadi di sini kita temukan Paulus berjanji. Tetapi sekali lagi, jika itu diperkenan oleh Tuhan. Jadi Paulus tidak pernah
menghalang-halangi Apolos untuk ke Korintus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan dalam hidup menyentuh pada kehidupan iman yang tetap kuat dan dilakukan dengan kasih. Jadi kehidupan iman kita disentuh oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Paulus bukan kehabisan kata-kata dalam pelayanan, tetapi dalam pelayanan ada begitu banyak contoh-contoh kehidupan iman yang terus mewarnai kehidupan pelayanan. Pelayanan dengan berbagai perkembangannya memiliki kendala yang selalu terpelihara dengan rapi. Ada loh Bapak Ibu, jangan lupa. Kita seringkali memelihara kendala-kendala dalam kehidupan persekutuan. Kita memeliharanya dengan rapi dalam kehidupan ini. Nah, di sini kita diingatkan, jangan kita pelihara kendala-kendala dalam pelayanan. Kita atasi dengan teguh dan hadapi dengan penuh kasih Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi, tidak dibiarkan kendala apapun, tapi dibicarakan dalam kehidupan ini. Nah, saat ini dalam ibadah bersama anak-anak dalam rangka HUT Pelkat PA yang ke-62. Judul tadi, Aku Menolong Sesama. Kehidupan pelayanan tidak akan lepas dari berbagai kendala. Bila mana ada kendala dalam pelayanan, hendaknya diselesaikan dalam pelayanan, agar kendala-kendala dalam bentuk apapun tidak terpelihara dalam persekutuan pelayanan, tetapi diatasi dengan menolong sesama orang Kristen. Menolong sesama di tengah kehidupan ini, itu dapat kita lakukan 24 jam setiap harinya. Nah, selama waktu yang Tuhan karuniakan, mari kita datang kepada Tuhan. Untuk apa datang kepada Tuhan ketika itu? Ya, katakan, aku mau menolong sesamaku. Seperti itu. Bagaimana bentuk pertolongan itu? Tolong dikatakan dulu. Tuhan pasti akan tuntun untuk kita menghadapi berbagai hal di tengah kehidupan ini, agar kita bisa menolong sesama dalam kehidupan ini. Menolong berarti berani merangkul. Menolong berarti ada bagi sesama, hadir di situ. Dan menolong berarti tentu menolong sesama manusia. Anak-anak akan belajar dari tindak pelayanan yang terus digumuli oleh para guru. Jadi di tengah kehidupan ini, anak-anak akan selalu ditolong oleh para guru. Dan anak-anak yang ditolong itu di tengah kehidupan ini, mereka akan tampil dalam kehidupan ini dengan baik, karena mereka ditolong. Dan pasti mereka akan mengaminkan. Inilah pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi untuk mengaminkannya, bukan seketika mereka dapat paham. Tapi kita harus melakukan itu dalam hidup ini untuk menolong siapapun, sesama kita dalam hidup ini. Dan anak-anak nanti, mereka akan tahu tentang bagaimana merangkul dan hadir bagi sesama, dan tentu menolong sesama dalam kehidupan ini. Selamat ulang tahun kepada Pelkat PA yang ke-62. Nah, pesan firman Tuhan hari ini ada 2. Yang pertama, dalam persekutuan gereja Tuhan, kita memiliki sesama. Ini harus diakui loh. Dalam kehidupan kita. Dia sama dengan aku. Nah itu. Mari kita gumuli sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua pernah menolong. Gumulilah itu
hal pernah menolong. Dan kita memiliki sesama. Gumuli lagi dalam kehidupan ini. Mari kita lakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Dan ingatlah, siapapun sesama yang pernah kita tolong, hari ini dan seterusnya, mereka semua adalah sesamaku dalam kehidupan ini. Yang kedua, menolong sesama berarti tidak membiarkan, tetapi merangkul. Hanya Tuhan Yesus yang setia menunjukkan sesama untuk kita tolong. Jadi kita tidak cari, tapi Tuhan Yesus akan tunjukkan itu dalam kehidupan ini untuk kita tolong. Jadi tolonglah sesama dengan kasih Kristus. Kasih yang senantiasa membaharui kehidupan kita dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi dari Kidung Jemaat 384. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menolong kami untuk menyaksikan tentang Engkau dalam kehidupan, agar kami bisa menolong sesama. Selanjutnya kami mohon Bapa, meteraikanlah firman itu dalam hati kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan yang dalam pekan yang baru ini. Lalu hamba juga yang berdoa kepadamu, untuk warga Jemaat Bukit Zaitun, yang hadir dalam ibadah ini, dan juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan berkati kehidupan mereka semua, agar mereka ada dengan baik dalam seluruh kehidupan di masa ini. Hamba ingin berdoa kepadamu untuk
sukacita ulang tahun Pelkat PAGPIB yang ke-62. Tuhan Yesus, berkatilah semua anak-anak kami dan berkati guru-guru sekolah minggu, agar di tengah kehidupan ini mereka ada dengan baik. Mereka selalu melayani dalam kehidupan untuk melayani anak-anak, dan kedepannya anak-anak akan tampil sebagai anak-anak yang menolong sesama dalam kehidupan ini. Warga jemaat dalam sukacita syukur dalam pekan yang baru ini, yaitu ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Hamba mohon Tuhan berkenan berkati kehidupan mereka. Warga jemaat dalam usia yang lanjut dan dalam kelemahan tubuh, Tuhan kami mohon kepadamu sertailah mereka dalam kehidupan ini. Warga jemaat yang dalam pekan yang lalu dalam duka cita, Tuhan hiburkanlah mereka dalam duka, sertai mereka dalam kehidupan ini, agar mereka tetap kuat. Lalu hamba berdoa juga kepadamu untuk pemerintah dan bangsa kami, khususnya bagi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kepada mereka berdua Bapak kami mohon peliharakanlah mereka, jaga serta berkatilah mereka untuk Indonesia. Tuhan Yesus, inilah permohonan kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharakanlah kami semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam kami buat keluarga Bapak Ibu di rumah, salam kami buat segenap seluruh warga jemaat Petra Jakarta Utara. Diserahkan oleh Sekretaris 1 dan Ketua 5. Padamu ya
Jemaat Tuhan, ada kalanya persembahan syukur yang kita berikan tidak dapat diserahkan secara langsung. Tetapi bagi setiap kita yang terpanggil untuk menyatakan syukur, selalu tersedia jalan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 2 dan 3. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur hati kami ini. Terimalah hati kami yang taat untuk melakukan firman-Mu dan bakti diri kami yang tulus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah diri kami sebagai persembahan untuk memuliakan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Dalam upaya memperkenalkan anak pada ajaran Kristus dan menggerakkan mereka untuk menjawab panggilannya, supaya dalam masa kanak-kanak, anak dapat terlibat dalam karya pelayanan Allah, maka Pelkat PAGPIB terus tumbuh, berkembang, menghijaukan ladang pelayanan dengan berbagai karya dan kreasi. Situasi pandemi yang membatasi ruang gerak tidak menghentikan langkah anak-anak PAGPIB yang hebat. Sudah 1 tahun menjalani masa belajar dari rumah, namun semangat anak-anak tidak patah. Bahkan kehadiran mereka dalam IMPA dan program-program lain yang dilaksanakan secara daring menunjukkan bahwa anak PAGPIB senantiasa mengandalkan Tuhan dan pantang menyerah dengan kondisi yang terjadi. Siapa bilang masa pandemi menjadi hambatan untuk melayani? Apresiasi kami sampaikan kepada kakak, bunda, yanda, enci, dan engku yang terus berkreasi mengajarkan cerita Alkitab dan memperkenalkan kasih Tuhan Yesus
melalui beragam kreativitas. Kesetiaan dalam mengikuti persiapan dan pelayanan, aktif mengikuti pembinaan-pembinaan, hadir dalam setiap program demi kesehatian adalah bentuk nyata nilai mengupayakan yang terbaik sebagai ikrar bersama seluruh pelayan PA GPIB. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang indah selama masa pelayanan Dewan Pelkat PA GPIB periode 2015-2020. Ingatlah bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apalah artinya pelayanan anak tanpa dukungan dari seluruh presbiter dan jemaat? Sungguh kasih Tuhan tidak terbatas. Dukungan doa dan material yang selama ini disampaikan agar anak PA GPIB mengalami kasih nyata Tuhan, kiranya dibalas oleh Kristus Sang Pemilik ladang. Perjalanan ini masih panjang. Tersebar di seluruh Nusantara, anak-anak masa depan gereja yang masih perlu didukung dalam pengadaan Alkitab, alat peraga, buku nyanyian, kualitas pelayanan yang baik, serta sarana ibadah yang memadai. Kami percaya pertumbuhan iman adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami berharap Bapak, Ibu, kakak-kakak, sebagai bagian dari keluarga besar GPIB, terus menopang dalam kasih, gumul juang PA GPIB. Dalam sukacita hari ulang tahun, kami sadar ada keluarga PA GPIB yang mengalami kesulitan akibat pandemi. Ada yang sedang berjuang melawan sakit, dan ada yang berduka karena kehilangan orang-orang kesayang. Mari adik dan pelayan PA GPIB, tunjukkan ungkapan syukur atas pertambahan usia pelayanan lewat perhatian dan tindakan nyata dengan menemani para sahabat, keluarga, orang tua, serta masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan. Jadilah penolong bagi sesama, setialah berdoa, dan jadilah sumber keceriaan bagi mereka di tengah kesesakan. Karena hati yang gembira adalah obat. Bertumbuh dan berbuahlah Pelkat PA GPIB. Agar buah pelayanan dipetik dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu Pelkat PA GPIB. Saudara-saudara jemaat, kita masuk dalam amanat pengutusan. Ketika anak-anak seusia kami mengharapkan pesta ulang tahun yang meriah, kami cukup di sini, bersyukur dalam ibadah, bersama keluarga dan saudara-saudara seiman. Ketika anak-anak pada umumnya mengharapkan banyak hadiah, kami ingin memberi hadiah kepada orang lain. Kami tidak mau lagi mengeluh soal pandemi, karena kami mau memberi ketaatan hati kepada pemerintah di hadapan dan bersama Tuhan. Kami mau memanfaatkan situasi ini untuk menjadi berkat. Kami tidak mau lagi hanya berdiam diri dan menonton. Kami mau mulai bergerak bersama dengan yang lain. Kami mau ikut membantu sesama. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam
pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan ini. Salam persekutuan.